saat ini dalam ibadah usbu Sabtu 20 Juni 2020. Dan kini kita akan mendengar sabda kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yesaya pasal 24 ayatnya yang ke-14 sampai pada ayatnya yang ke-20. Tetapi mendahulunya, mari kita berdoa. Yesus firman yang hidup, kami rindu mendengar sabda kebenaran-Mu. Urapi hati pikiran kami ya Tuhan, agar firman yang hendak kami baca dan dengar ini tertanam dalam lubuk hati kami dan dapat kami lakukannya dalam perjalanan kehidupan kami dari hari lepas hari. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, kami telah siap mendengar dan membaca apa kata firman-Mu. Amin. Beginilah firman Tuhan. Dengan suara nyaring mereka bersorak-sorai, dengan kemenggahan Tuhan mereka memukik dari sebelah barat. Sebab itu permuliakanlah Tuhan di negeri-negeri timur, nama Tuhan Allah Israel di tanah-tanah pesisir laut. Dari ujung bumi kami dengar nyanyian pujian, hormat bagi yang maha adil. Tapi aku berkata, kurus merana aku, kurus merana aku, celakalah aku. Sebab para penggarong menggarong, ya terus-menerus mereka melakukan penggarongannya. Hai penduduk bumi, kamu akan dikejutkan, akan masuk ke lubang dan jerat. Maka yang lari karena bunyi yang mengejutkan akan jatuh ke dalam lubang, dan yang naik dari dalam lubang akan tertangkap dalam jerit. Sebab tingkap-tingkap di langit akan terbuka dan akan bergoncang dasar-dasar bumi. Bumi remuk redam, bumi hancur luluh, bumi goncang-gancing. Bumi terhuyung-huyung sama sekali seperti orang mabuk, dan goyang seperti gubuk yang ditiup angin. Dosa pemberontakannya menimpa dia dengan sangat. Ia rebah dan tidak akan bangkit lagi. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata. Tinggi gunung 1000 janji, lain di bibir, lain di hati. Lirik lagu ini menggambarkan sebuah karakter hidup yang tidak jujur dan tidak tulus. Apa yang dikatakan berbeda dengan apa yang dilakukan. Ada orang yang senang berargumentasi, beropini dengan lantang, tapi sayangnya hal itu tidak terlihat dalam sikap dan perilaku hidupnya sehari-hari. Jemaat yang diberkati Tuhan, khotbah Yesaya melalui nubuatan ini memiliki posisi yang penting bagi orang Israel. Tujuannya adalah untuk memberitakan kepada mereka bahwa keselamatan dan pemulihan dari Allah akan tiba bagi mereka. Allah berdaulat atas sejarah masa lalu, masa sekarang, dan masa depan manusia yang terpampang jelas dan utuh di hadapannya. Ini adalah bukti bahwa Allah Israel hidup dan menjadi jaminan bahwa sejarah itu yang diatur dan bergerak-gerak dengan maksud Tuhan. Bacaan kita saat ini pada Yesaya 24 ayatnya yang ke-14 sampai 20 merupakan nubuat Yesaya yang menggambarkan hukuman Allah yang akan datang atas seluruh dunia dan penghuninya.
membinasakan sebagian besar bumi karena umat manusia telah mencemarkannya dengan ketidaktaatan. Yesaya juga menggambarkan kehidupan manusia yang tidak jauh berbeda dengan realitas kehidupan sekarang. Yesaya melihat bahwa banyak orang memuji Allah dengan bibir mulutnya, dengan seruan dan puji-pujian, namun hati mereka tidak tertuju pada Allah. Tetapi hati mereka melekat pada berbagai kesenangan dan kenikmatan dunia, kepada anggur yang memabukkan dan kepada pesta pora yang keji. Mereka lebih mencintai kemewahan dunia daripada menyembah Allah. Mereka tidak menghormati Tuhan Allah lewat sikap dan laku mereka. Mereka terus melakukan kejahatan, bahkan mereka disebut penggarong yang menggarong. Jemaat yang diberkati Tuhan, Yesaya 24 ayatnya ke-14 sampai 20, Yesaya menubuatkan bahwa bumi akan digoncangkan oleh gempa bumi yang dahsyat dan belum pernah terjadi sejak manusia berada di bumi. Jadi tidak heran jika Yesaya mengatakan bahwa bumi akan terhuyung ke sana kemari seperti orang mabuk. Oleh sebab itulah Yesaya terus menyampaikan nubuatannya tentang penghukuman Tuhan bagi orang-orang yang tidak setia kepadanya. Yesaya menggambarkan bahwa hukuman itu berupa ancaman kehancuran bumi dan seluruh isinya, termasuk manusia. Hukuman tersebut diuraikan dalam gambaran yang sangat mengerikan. Secara fisik, bumi dihancurkan, bahkan semesta alam pun ikut gemetar. Efek dari semuanya itu, segala bangsa akan terkena dampaknya, baik rakyat biasa sampai kepada raja-raja. Jemaat yang diberkati Tuhan, di tahun lalu tepatnya tanggal 26 September 2019, bumi Maluku digoncangkan oleh gempa bumi. Semua orang menjadi takut karena ada banyak bangunan yang roboh, bahkan menelan banyak korban jiwa. Banyak yang beranggapan bahwa ini adalah hukuman Tuhan bagi kita. Ini teguran untuk kita lebih sadar akan kepedulian menjaga alam ciptaan Tuhan ini. Memang seringkali kita sebagai manusia tidak pernah peduli terhadap alam ini. Dan seringkali kita juga merusaknya. Bumi yang kita pijak ini adalah rumah kita, di mana kita hidup dan kita beraktivitas. Tuhan menjadikan kita sebagai mitra untuk menjaga dan memelihara bumi ini. Status kita sebagai imago Dei tidak memberi kita peluang untuk secara brutal mendominasi bumi ini. Sebaliknya, imago Dei harus dipahami sebagai mandat yang diberikan Tuhan kepada kita untuk menjaga bumi dan isinya. Kalau bukan kita yang menjaganya, lalu siapa lagi? Lalu kalau bukan sekarang, kapan lagi? Sebagai warga gereja, marilah kita sama-sama bergandeng tangan untuk menjaga alam ini dan tidak merusaknya. Dengan selalu menjaga kebersihan lingkungan, tidak membuang sampah pada selokan, tidak menebang pohon dan tidak membakar hutan. Memang sekarang sudah ada himbauan untuk menjaga lingkungan sekitar, dan masyarakat
selalu diminta untuk tidak membuang sampah pada sungai dan selalu menjaga kelestarian hutan mangrove. Hal inilah yang semestinya kita lakukan demi menjaga keaslian bumi. Dan kita jadikan alam ini sebagai rumah di mana kita tinggal dan kita hidup. Jemaat yang diberkati Tuhan, sekarang pun kita sedang dilanda oleh bencana non-alam, yaitu virus corona yang merebak ke seluruh belahan dunia dan mengancam kehidupan umat manusia. Virus yang belum ada obatnya ini telah mengakibatkan ribuan manusia meninggal dunia, serta banyak yang terpapar dan dalam perawatan. Virus ini sangat cepat menyebar dari satu manusia ke manusia yang lain ketika terjadi kontak fisik dengan orang yang positif terjangkit. Ada banyak pihak yang berefleksi bahwa ini adalah hukuman dari Tuhan, supaya kita dapat mengintrospeksi diri. Dan ada dari pihak lain melihat bahwa di tengah kemarahan Tuhan ini, kita mesti mencari kehendak-Nya dan memperbaiki kehidupan kita. Apa yang harus kita perbuat untuk menangani COVID ini? Kita diharapkan untuk selalu mengikuti protokol kesehatan yang telah dibuat oleh pemerintah, untuk memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kita pun harus mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah, membangun hubungan-hubungan sosial yang kita sebut membangun berkat dan sukacita Tuhan dalam hidup kita. Kita dukung upaya-upaya pemerintah untuk menghadapi COVID ini, agar kita semua terhindar dari ancaman COVID. Jemaat yang diberkati Tuhan, Tuhan menghendaki kita hidup taat dan selalu berpengharapan padanya. Mari kita memperbaiki diri dan melakukan kehendak Tuhan, agar setiap persoalan dan tantangan hidup ini bisa kita lewati. Selalu berdoa dan berharap hanya kepada Tuhan yang akan memberikan kehidupan yang baik bagi kita. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Amin.